Bab 451, Pola Padat 1. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Kali ini, si Aoyu benar-benar merasa terbebani. 7 keluarga kuno, keluarga Wang, keluarga Li, keluarga Zhou, keluarga Qi, keluarga Tibet, keluarga Wen, dan keluarga Qian, lebih lemah daripada keluarga Yan, keluarga Gao, dan keluarga Lang. Dari 3 tingkatan, 7 keluarga mereka termasuk dalam tingkatan terendah, yang lebih lemah daripada 2 keluarga besar kuno sebelumnya, tetapi 2 keluarga besar kuno pertama telah terpecah dan digabungkan satu sama lain, dan mereka memang telah bergabung bersama. Dalam perhitungan ini, murni dengan penyatuan 7 keluarga anti-klan kuno, saya khawatir sudah ada kekuatan yang telah memengaruhi salah satu dari 7 keluarga anti-klan kuno terkuat yang dipimpin oleh keluarga Wu, ditambah orang-orang rawa, yang benar-benar merupakan kekuatan pihak keempat. Ada juga Gaming Day. Dibandingkan dengan aspek-aspek lain, partai ini mungkin sedikit lebih lemah, tetapi seorang Gaming Day dapat menebusnya. Dengan kehadirannya, sudah cukup bagi pihak keempat ini untuk menantang 3 pihak lainnya. Apakah berita itu dapat dipercaya? Kata si Aoyu. Dapat diandalkan. Qin Yuenan mengangguk. Saya menanam beberapa pion di gereja teratai hitam. Salah satunya adalah pelayan tuanku. Sekarang dia adalah salah satu orang kepercayaan Gaming Day. Beritanya adalah dia dari Gaming Day. Belajar di sana, membawa si Aoyu untuk membaca ingatan Lian Yuxiang, tidak ada berita dalam hal ini. Dapat dilihat bahwa Gaming Day menutupi dengan sangat baik dan dapat mengetahui bahwa itu pasti orang kepercayaannya yang paling terpercaya. Mampu mengatur orang seperti itu, Raja Perang Min Yujun juga mengagumi si Aoyu. Menurut informasi yang tepat, mereka sedang mendiskusikan cara membentuk kekuatan pihak keempat di tempat rahasia di gereja teratai hitam. Pada titik ini, mulut Qin Yuenan mencibir, tetapi saya telah mengungkapkan berita itu kepada Ye Jihe Guyunying, mereka masing-masing terikat pada Wu Han dan Zheng Xiao. Saya pikir kedua belah pihak tidak akan pernah membiarkan pihak keempat muncul, membuat situasi di daratan lebih rumit, sehingga mereka pasti akan menghalangi, dan bahkan mungkin dipimpin oleh keluarga raja yang telah dicuci darah. 7 keluarga itu mungkin. Cahaya dingin melintas di mata si Aoyu, saudari King. Ada apa? Kata Ya King. Anda mengunggah pesan ke Meng Yao, dan memintanya untuk segera memobilisasi kekuatannya untuk bekerja sama dengan Wu Han dan Zheng Xiao. Perjanjian trilateral kami membagi 7 keluarga yang dipimpin oleh keluarga Wang dan menyita akumulasi 7 keluarga ini selama ribuan tahun. Kata si Aoyu. Ya King mengangguk dan pergi. Haha, dalam hal ini, 7 keluarga yang dipimpin oleh keluarga Wang harus dihancurkan. Qin Yuenan tertawa. Meng Yao adalah wanita tercantik nomor 1 di daratan dan pewaris keluarga kerajaan Tianluo. Si Aoyu tersenyum dan mengangguk. Qin Yuenan tersenyum dan mengutuk, kakak, kamu benar-benar cantik, tetapi juga cantik setelah ungu, tarian es, dan keindahan pertama di benua ini, dan ditemani oleh Nona Ya King, dan kemudian Yui, sayangnya, aku akan cemburu. Kakak kedua tertawa. Si Aoyu tertawa. Tiba-tiba, si Aoyu menyadari bahwa ada seorang wanita cantik seperti awan di sekelilingnya, dan salah satu dari mereka dikeluarkan, yang merupakan kecantikan tak tertandingi yang membuat banyak pria tergila-gila. Si Aoyu mengalihkan topik dan berkata, tidak sulit untuk menghancurkan 7 keluarga. Bagaimanapun, kita dan Wu Han dan Zheng Xiao tidak ingin mereka berkembang. Bersama-sama, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Yang benar-benar membuatku khawatir adalah orang-orang rawa. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka berada di rawa. Ketika keluarga macan tutul salju berlari melintasi benua, mereka memiliki kehadiran mereka. Kita tidak dapat mengatakan dengan pasti tentang warisan mereka yang kaya, jadi cara terbaik adalah menyingkirkan harapan mereka untuk meninggalkan rawa. Petik 2. Aku mencoba segalanya, dan aku tidak mendapatkan cara tentang bagaimana mereka meninggalkan rawa. Qin Yuenan mengerutkan kening, tampaknya tertekan untuk waktu yang lama. Si Aoyu berkata, aku tahu ada 2 cara, satu adalah cahaya aurora, dan yang lainnya adalah mantra naga salju yang terekam dalam senjata naga salju. Sekarang aku memiliki cahaya aurora, dan senjata naga salju disebut Guao. Pria rawa mendapatkannya, tetapi dia tidak tahu kemana Gou Zhang pergi. Kakak kedua, bisakah dia menemukannya? Qin Yuenan membuka matanya dan berkata, selama dia tidak memiliki Raja Api,
aku akan dapat menemukannya dalam waktu 2 jam, dan biarkan aku yang menanganinya. Petik 2. Bagus. Keduanya bertindak secara terpisah. Qin Yuenan mulai menginstruksikan orang untuk mencari Olimpiade kuno. Dengan kehilangan besar Tuan Teratai Hitam malam ini, mereka tidak dapat lagi bersaing dengan kekuatan Teratai Putih di ibu kota Raja Api. Ditambah kekuatan Kerajaan Api, mereka pasti dapat menekan mereka dan melakukan pencarian menyeluruh. Austria kuno. Xiaoyu memasuki ruang rahasia Grand Ducal Mansion. Dia akan menggunakan darah naga petir bermata 3 untuk menyelesaikan langkah terakhir dari pola samar guntur Ling Xuanbing, dan juga langkah terkuat untuk menyelesaikan seni bela diri. Seni bela diri memiliki efek yang hebat pada Xiaoyu. Secara khusus, dia menciptakan versi artefak zombie yang ditingkatkan. Hanya ketika pola kabur itu benar-benar disegarkan, dia dapat mengerahkan kekuatan artefak zombie yang paling kuat. Di dalam ruang rahasia, Xiaoyu duduk di lantai. Darah Lei Ling Xuanbing dan naga petir bermata 3 dengan tenang diletakkan di depannya. Hati Xiaoyu bersemangat dan lebih menantikannya. Jika pola pada Lei Ling Xuanbing solid, apa yang akan berubah? Anda perlu tahu bahwa seni bela dirinya sama sekali tidak sebanding dengan keluarga Raja Tentara Bayaran. Kuncinya adalah seni bela dirinya menyerap darah binatang naga roh, darah naga emas merah dan serigala, dan langit emas merah. Darah Peng, ditambah darah naga petir bermata 3, keempat Warcraft ini jelas merupakan eksistensi super teratas di Warcraft. Ini bahkan tidak diperhitungkan. Ada vitalitas yang disuntikkan oleh Tianlei Lingzhu dan Raja Hati Surgawi. Dengan cara yang begitu komprehensif, apa yang akan terjadi pada Warcraft aneh itu? Saya khawatir itu adalah jenis Warcraft yang benar-benar baru. Memikirkan kombinasi kekuatan binatang naga roh, pertahanan naga emas merah dan serigala, kecepatan Tianpeng emas merah, dan karakteristik naga suci naga petir bermata 3, Xiaoyu sangat ingin melihat bagaimana jiwa Warcraft akan terbentuk. Dia mengambil botol dan membuka tutupnya. Bau darah samar datang, cairan kental biru, yang merupakan karakteristik darah naga petir bermata 3. Xiaoyu mengeluarkan Lei Ling Xuanbing. Ujung pisau Lei Ling Xuanbing patah, dan hanya bisa menjadi pisau sisa. Xiaoyu menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu perlahan-lahan menuangkan darah naga petir bermata 3 pada pola kabur dari Thunder Ling Xuanbing, sambil melantunkan mantra khusus. Dengan bunyi mantra, saya melihat darah naga petir bermata 3 biru menetes pada pola itu, dan mulai menembus ke dalamnya, dan lingkaran cahaya biru kecil muncul, redup, mempesona. Pada saat yang sama, jejak kekuatan hidup hijau juga menggulung dari dalam pola itu. Inilah kekuatan yang ditinggalkan oleh Raja Hati Surgawi, semuanya tersampaikan. Pola kabur itu berangsur-angsur menjadi jelas. Dengan integrasi darah naga emas, merah dan Tianpeng emas merah, pola itu sendiri sangat dekat dengan jelas, tetapi tampaknya ada lapisan pola air bergelombang di permukaan, sehingga penampilannya masih kabur. Pada saat ini, lapisan itu keberadaan seperti pola air secara bertahap menghilang oleh darah naga petir bermata 3. Pola Warcraft yang aneh itu sepenuhnya jelas darah naga guntur bermata 3 bagaikan bahan pembersih, membasuh pola air yang kabur untuk memperlihatkan wajah Lusan yang aneh di World of Warcraft yang aneh. Setelah semua darah naga guntur bermata 3 jatuh, Anda dapat melihat darah biru menyatu dengan pola, dan sebagian mengelilingi pola untuk membentuk celah. Ada sedikit gelombang halo di pola tersebut. Darah binatang naga roh, darah naga emas merah dan serigala, dan darah Tianpeng emas merah juga mengalir keluar, menyatu di celah itu, membentuk pola biru kemasan. Celah ini secara bertahap tersembunyi di dalam Thunder Ling Xuanbing, seolah-olah akan tertanam di pedang Thunder Ling Xuanbing. Pola itu secara bertahap cembung dan cekung, membuat pola itu sangat nyata. Itu bukan lagi sebuah pola, seolah-olah itu benar-benar ada. Itu tampak hidup. Itu tampak siap untuk melarikan diri dari para prajurit Thunder Ling Xuan kapan saja, melakukan perjalanan antara surga dan bumi. Benua Austria menunjukkan gayanya yang unggul. Xiaoyu mengulurkan tangan dan membelainya dengan lembut, merasakan vitalitas yang kuat datang, tetapi juga rasa ketajaman yang kuat, seolah memberitahu Xiaoyu untuk melepaskannya. Menurut semua yang dipelajari Xiaoyu dari Raja Zhou Zhen, Xiaoyu memahami bahwa begitu sihir seni bela diri selesai, pola pada senjata akan segera menjadi jelas, dan akan ada jiwa Warcraft, tetapi sangat lemah dan tidak ada kesadaran bahkan kurang vital. Sekarang jiwa Warcraft dipelihara oleh darah dari 4 jiwa Warcraft Super, dan semua jiwa Warcraft Red Jin Tianpeng, Red Golden Dragon dan Wolf,
ditambah kekuatan hidup yang disampaikan oleh Raja Hati, Xiao Yu meragukan bahwa jiwa Warcraft ini sudah memiliki dirinya sendiri. Saya tidak tahu apakah saya bahkan dapat memikirkan beberapa masalah sederhana. Lihat pola itu lagi. Saya melihat kepala naganya, janggut harimau, tanduk emas, 3 mata, dan tubuh gajah, yang semuanya adalah sisik ungu emas, yang terbungkus rapat, 4 kaki binatang buas yang tebal, tetapi sedikit mirip dengan bagian atas cakar Qi Jin Tianpeng. Kuku berbentuk kait memancarkan cahaya keemasan, dan ekornya menjuntai. Xiao Yu dapat melihat bahwa ini adalah World of Warcraft baru yang didasarkan pada binatang naga roh, dilengkapi dengan karakteristik serigala naga emas merah, Tianpeng emas merah, dan naga petir bermata 3. Warcraft ini dapat dikatakan sebagai salah satu dari api, guntur, dan emas. Api ungu yang dikendalikannya bukanlah api aneh, tetapi lebih kuat dari api aneh biasa, dan sangat dekat dengan api sihir Meiyan. Atribut guntur adalah karena ia berada pada prajurit guntur, jadi ia akan mencemari karakteristik prajurit guntur. Selain itu, naga guntur bermata 3 memiliki atribut guntur, dan kemudian ada manik roh guntur langit misterius, jadi Warcraft aneh ini kekuatan atribut guntur mungkin yang paling menakutkan, dan kekuatannya juga yang paling kuat. Metalik adalah akarnya. Mata ketiga jelas merupakan mata emas dari naga guntur bermata 3. Biarkan kamu keluar dan lihat. Xiao Yu mengganti tangannya dengan dadanya, dan Lei Ling Xuanbing segera melayang di udara, dan gagangnya diresapi dengan kekuatan di tangannya. Prajurit misterius Xiao Yu berubah menjadi mantra tubuh jiwa Warcraft, keluar. Lei Ling Xuan berubah menjadi bola cahaya besar, seukuran bola basket. Permukaannya ditutupi dengan lapisan emas, penampilannya membumbung tinggi dengan api, dan dikelilingi oleh cahaya. Listrik ungu, itu terlihat ganas dan memiliki paksaan yang kuat. Raungan, bola cahaya itu diluncurkan oleh Xiao Yu. Tiba-tiba, seekor naga yang mengerikan menghantam langit, termasuk kekuatan naga tertinggi, dan gelombang kekuatan yang tak terlukiskan dihasilkan, menyapu ke semua sisi. Boom, ruang rahasia Xiao Yu segera dihancurkan oleh kekuatan itu, dan seluruh rumah Adipati Agung berguncang. Itu dan World of Warcraft yang aneh ini juga terekspos di langit dan bumi, menyebabkan semua master mengalir dari segala arah, jauh. Melihat ke sini, Anda dapat melihat bahwa sosok besar muncul. Tingginya 10 meter dan panjangnya lebih dari 50 meter. Itu melintasi Grand Ducal Mansion dan menghancurkan rumah-rumah di dekatnya. Tanduk emas di kepalanya bersinar dengan cahaya keemasan, 3 mata bersinar, dan seluruh tubuh Dana bersinar, dikelilingi oleh jalan guntur yang tak terhitung jumlahnya, kakinya membumbung tinggi dengan api ungu. Ini, apa Warcraft ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Haruskah itu naga langka? Tidak mungkin, naga itu punah. Bagaimana mungkin ada naga? Pembicaraan berlanjut, semua orang menunjuk ke Warcraft yang aneh, tampaknya terkejut dengan penampilannya, hewan peliharaan sihir Huffman yang datang, dan serigala iblis berkepala 2 yang kuat mengungkapkan Warcraft ini warna ketakutan tiba-tiba jatuh ke tanah, bergetar. Anda harus tahu bahwa serigala iblis berkepala 2 adalah Warcraft tingkat tinggi, dan itu akan tumbuh di masa depan, dan diharapkan menjadi Warcraft super dari Warcraft tingkat atas. Itu harus takut. Xiao Yu mengerti bahwa yang paling kuat dari Warcraft serigala adalah naga dan serigala, dan yang paling kuat dari serigala adalah naga emas merah dan serigala. Warcraft ini memiliki darah dan jiwa serigala emas merah, penindasan yang absolut membuatnya takut untuk melawan. Raung, Warcraft aneh menjerit. Naga itu bergumam dengan keras di seluruh Raja Api, dan itu juga menyebabkan awan di langit runtuh, dan kekuatan yang kuat langsung menuju ke langit, membuat langit menjadi pusaran hitam. Kekuatan naga suci. Banyak orang melihat situasi ini dan berteriak tanpa sengaja. Xiao Yu terkejut melihat pusaran hitam di langit, karena ini adalah gambar naga suci, keberadaan paling ajaib antara langit dan bumi. Dikatakan bahwa mereka diciptakan oleh Dewa Penciptaan dan mewakili keberadaan Dewa Penciptaan, tidak hanya lahir kuat, tetapi seringkali kelahiran naga suci, pasti ada surga. Jika itu adalah pusaran hitam seperti itu pasti naga suci. Jika itu adalah pusaran emas, itu adalah Tyrannosaurus Rex terkuat. Sekarang World of Warcraft ini benar-benar dapat menarik penampilan unik naga suci. Konon, itu adalah naga suci. Jiwa baru yang mengumpulkan banyak jiwa dan darah Warcraft adalah jiwa naga suci baru. Pencuri memetik bunga. Apakah ini jiwa naga yang terbentuk pada Thunder Ling Xuanbing milikmu? Itu adalah napas yang kuat, meskipun belum sepenuhnya tumbuh,
kekuatannya sudah mengerikan. Kata Yaking. Xiao Yu berkata, ya, aku tidak tahu harus menyebutnya apa sekarang. Naga suci seperti itu belum pernah tercatat dalam sejarah. Yaking berkata sambil tersenyum, itu mudah, kamu tinggal memberinya nama. Di masa depan, ia dapat meninggalkan nama untuk Qingxi, dan itu akan ditempelkan dengan namamu. Ya, sudah waktunya untuk memberinya nama. Meskipun itu hanya jiwa naga, mengandalkan Lei Ling Xuanbing, ia menjadi seperti ini. Ketika ia menjadi kaisar perang, ketika itu tidak diperlukan, ia dapat sepenuhnya menariknya keluar, membentuk kembali tubuh naga, dan menjadi keberadaan yang nyata. Tetapi jika kamu melihat roh jahat, kamu dapat mengetahui bahwa itu pasti mungkin. Xiao Yu mengerang, itu adalah naga suci guntur, api, dan emas. Guntur berwarna ungu, api berwarna ungu, dan itu adalah naga suci. Itu bisa disebut raja keluarga naga. Jika tidak, sebut saja Zijin Sun Wanglong. Zijin Sun Wanglong. Nama Xiao Yu juga menyebabkan reaksi naga suci. Naga itu mengangkat yin naga yang memecah langit, dan pusaran hitam di langit juga menghilang, hanya menyisakan cahaya dan bayangan. Ini adalah aspek unik dari Shenglong. Raung, Zijin Sun Wanglong mengepakkan sayapnya, dan cahaya keemasan membubung ke langit. Dia menginjak api ungu dan memancarkan guntur dan kilat di sekitar tubuhnya, seperti yang maha tinggi, menggetarkan langit dan bumi. Kembalilah, Xiao Yu tersenyum dan memberi isyarat. Zijin Sun Wanglong segera berubah menjadi cahaya dan bayangan dan kembali ke tangan Xiao Yu, dan kemudian berubah kembali menjadi Thunder Ling Xuanbing. Pada saat ini, Xiao Yu memperhatikan bahwa Thunder Ling Xuanbing juga telah berubah. Ada lapisan cahaya yang menyilaukan di permukaan, dan lapisan api ungu yang membumbung tinggi. Yang paling mengejutkan Xiao Yu adalah bahwa bagian yang awalnya dipatahkan oleh Gao Jun, salah satu dari 3 tokoh terkemuka generasi muda keluarga Gao, tidak tahu apa yang sedang terjadi, dipulihkan lagi, dan memberi Xiao Yu perasaan, Feng Rui lebih kuat, tampaknya mematuhi karakteristik logam. Kekuatan misterius Lei Ling meningkat pesat. Haha, selamat, saudara Heksi. Qin Yuenan datang dengan senyum lebar. Huffman mengikutinya, memberi selamat terus-menerus. Ini kejutan yang menyenangkan. Xiao Yu juga sangat gembira. Itu benar, Qin Yuenan melangkah maju dan memeluk Xiao Yu. Saudaraku, tidak sedikit yang renyah untuk mengambil Zijin Sun Wanglong ini dari lengan metamu untuk menyingkirkan jiwanya. Dengan begitu, naga suci sejati dibudidayakan. Kesempatan untuk bangkitnya naga benua Chiao akan lebih membantumu. Xiao Yu begitu bersemangat sehingga dia bisa berpikir sejenak dan kemudian menolak, untuk saat ini, jangan, Zijin Sun Wanglong baru saja terbentuk, dan jiwa naganya tidak stabil. Pendahulu Tianxin Muang mengatakan bahwa lebih baik mengumpulkan lebih banyak atribut kayu. Harta karun untuk mengisi jiwanya, hanya itu yang menstabilkan jiwa naga, dan kemudian memikirkan cara untuk menjadikannya keberadaan nyata. Belum lagi, sekarang Zijin Sun Wanglong memiliki kekuatan terbatas dan belum tumbuh dewasa. Jika saat ini membiarkannya menjadi naga suci sejati, aku khawatir akan sulit untuk tumbuh tanpa 1000 tahun. Lebih baik berada di Xuanbing. Dalam hal itu dapat membuatnya tumbuh dengan cepat. Petik 2. Cukup baik, aku hanya akan mengatakan itu, kamu baik-baik saja, bergumam begitu banyak. Qin Yuenan melambaikan tangannya, tetapi anggap saja tidak apa-apa. Jika Zijin Sun Wanglong tumbuh dewasa, aku masih hidup, keturunannya harus mengirimiku satu. Dalam keadaan normal, jika Shenglong ingin tumbuh dewasa, tidak ada 1000 tahun, dan dibutuhkan asterisk 100 tahun, jadi Qin Yuenan mengatakan ini. Xiao Yu tertawa, itu wajar saja. Dia mengalihkan topik, apakah saudara kedua pernah bertanya tentang Guao? Bertanya, Qin Yuenan tertawa. Sejak Guao dan Gu Jiangxian bertukar senjata Suelong, mereka telah bersembunyi di cabang teratai suci di ibu kota Raja Api. Sekarang Gu Jiangxian datang untuk menyerang dan hampir musnah. Saya pikir ketika mereka mendapat berita, mereka pasti akan segera menemukan cara untuk pergi dan orang-orang baik akan mengawasi mereka. Xiao Yu sangat gembira, kalau begitu kita akan menyerang cabang teratai api dari teratai hitam, merebut Guao, dan mendapatkan kembali senjata naga salju, sepenuhnya membiarkan manusia rawa melarikan diri tanpa harapan dari rawa. Sulit, kata Qin Yuenan. Apa? Xiao Yu mengerutkan kening. Qin Yue berkata, ada 2 raja surgawi di divisi teratai api sekte teratai hitam. Meskipun mereka telah bertempur dengan 2 tetua sekte teratai putih,
mereka telah terluka parah. Namun, dua tetua yang kubawa juga terluka parah. Tidak mungkin untuk bertarung lagi. Begitu kita menyerang, kedua Master Surgawi akan bersumpah untuk melawan. Dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka terluka parah, jika kita melawan tanpa mempedulikan luka, aku khawatir kita akan kesulitan mengatasinya. Tunggu saja aku, Master tingkat ratu yang dipindahkan hanya bisa tiba. Xiaoyu berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sekitar 1 hari. Qin Yue berkata, sudah terlambat. Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam. Departemen Pemadam Kebakaran Gereja Teratai Hitam telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Siapa yang berani menjamin bahwa tidak ada jalan rahasia untuk melarikan diri? Begitu mereka pergi, konsekuensinya tidak terpikirkan. Kita harus segera mulai menyelesaikannya. Guao, ambil senjata naga salju. Qin Yuenan berkata, bagaimana dengan dua Master Surgawi? Mata Xiaoyu memancarkan cahaya dingin, mereka sudah terluka parah, dan bahkan jika mereka melawan tanpa mempedulikan lukanya, paling-paling mereka akan mengerahkan 40 hingga 50% kekuatan mereka untuk membunuh mereka. Seharusnya masih ada harapan, belum lagi guru surgawi, itulah kehidupan. Memperpanjangnya hingga lebih dari 200 tahun, jika mereka bertarung lagi dengan luka parah, mereka mungkin akan diturunkan pangkatnya, tetapi mereka gila, saya pikir mereka mungkin masih memilih untuk melarikan diri daripada bertarung sampai mati. Qin Yuenan mengerang tanpa suara, berjalan maju mundur. Setelah 3 menit penuh, Qin Yuenan mengayunkan tinjunya. Baiklah, seperti yang Aoyu katakan, serang divisi teratai api dari teratai hitam, dan rebut senjata naga salju dengan segala cara. Saudara Qin, Saudara Xie, saya masih perlu mempertimbangkan masalah ini dari perspektif jangka panjang. Hoffman berkata, kita mungkin kehilangan banyak uang dengan cara ini. Bagi teratai putih, itu tidak akan tertahankan. Bagaimanapun, kita baru berdiri. Dalam kurun waktu lebih dari setahun, kesenjangannya terlalu besar dibandingkan dengan fondasi Black Lotus yang dalam. Dia mulai dari aspek teratai putih. Meskipun sikap ini egois, Xiaoyu juga tahu bahwa agama suci Bailian terlalu tipis. Bagaimanapun juga, dia tertawa, perjalanan ini, agama suci Bailian tidak akan kehilangan banyak. Beranikah kamu bertanya kepada saudara Xie apa strateginya? Tanya Hoffman. Xiaoyu tersenyum kecil, aku punya caraku sendiri. Hoffman, aku ingin mengingatkanmu. Yaking sangat tidak terbiasa dengan sikap Hoffman, berkata dengan dingin, meskipun agama suci Bailian belum secara resmi bergabung dengan kota suci, ini hanya masalah waktu. Bagian dari kota suci harus mulai dari gambaran besar, bukan untuk keuntungan kecilmu sendiri. Aku, Hoffman merasa malu. Qin Yuenan mengitari lapangan dan berkata, saya telah memutuskan masalah ini, dan melakukannya, selama kita dapat memotong momok orang-orang rawa, bahkan jika ada kerugian, apalagi agama suci Bailian bahkan merupakan agama suci berwajah hitam. Kementerian tidak berani menyerang, dan bagaimana ia dapat bersaing dengan teratai hitam di masa depan. Karena Qin Yuenan yakin, Hoffman tidak memiliki apapun untuk dikatakan. Kakak kedua, sekarang Anda dapat menyelaraskan kekuatan Sekte Teratai Putih, yang terbaik adalah mengumpulkan sebagian kekuatan Kerajaan Api, sehingga mereka mengepung Raja Api, dan penguasa Gereja Suci Putih membagi Gereja Suci Teratai Hitam. Kementerian mengepung, kata Xiaoyu. Qin Yuenan berkata, tidak masalah. Namun, Teratai Suci telah beroperasi di Kerajaan Api selama beberapa dekade, dan pasti ada banyak dari mereka di pasukan Kerajaan Api. Jika mereka menggunakannya, saya khawatir. Mereka akan membuat mereka khawatir. Xiaoyu tersenyum di sudut mulutnya, aku hanya ingin mengejutkan mereka. Aku percaya bahwa kedua master tingkat raja pasti akan bereaksi. Jika mereka dapat membuat mereka menghargai diri mereka sendiri dan memilih untuk pergi, semuanya baik-baik saja. Jika tidak, maka kita hanya dapat menggunakan yang kuat, dan Gereja Suci Teratai Putih maju untuk mengendalikan Departemen Pemadam Kebakaran Gereja Suci Teratai Hitam. Qin Yuenan mengangguk setuju. Selanjutnya, perintah Qin Yuenan diturunkan. Setengah jam kemudian, Xiaoyu, Qin Yuenan, dan yang lainnya keluar dari Departemen Pemadam Kebakaran Teratai Hitam Cabang Api Gereja Suci Teratai Hitam terletak di distrik Dongcheng, ibu kota Raja Api. Di sini, gedung-gedung tinggi dapat dilihat di mana-mana, dan juga merupakan daerah tempat tinggal bagi para bangsawan Kerajaan Api. Hal ini menyebabkan permusuhan terhadap kerajaan lain, tetapi para bangsawan yang menguasai satu kerajaan.
Mereka tahu betul bahwa menguasai para bangsawan ini pada dasarnya dapat mengendalikan sebuah kerajaan. Berdiri di depan Departemen Pemadam Kebakaran, Xie Aoyu mendongak. Cabang agama teratai hitam ini mewah, dengan tembok setinggi 3 meter, dan penjaga yang kuat menjaganya di depan gerbang. Dua batu seperti singa, Warcraft, berjongkok di depan mereka. Plakat-plakat itu bahkan lebih terang. Tertulis, Divisi Teratai Hitam, dan kata-kata lainnya. Anda di sini, Tuan, kami telah menyiapkan perjamuan dan menunggu lama. Salah satu dari dua penjaga di pintu melangkah maju, silakan masuk. Xiaoyu dan yang lainnya saling melirik, menunjukkan warna hikmat. Huffman berbisik, Saudara Qin dan Xie, kalian tidak boleh masuk. Mereka jelas sudah mendapat berita itu sejak lama. Pasti ada penyergapan di sana. Kalau kita masuk, kita akan terjerumus ke dalam perangkap. Agama teratai hitam jauh lebih dalam daripada agama kita di Kerajaan Api, dan diharapkan mereka bisa mendapatkan berita itu. Kalau mereka siap, kita tidak akan berani masuk. Diperkirakan agama suci Bailianku tidak punya keberanian seperti itu. Bagaimana kita bisa mengajak orang lain bergabung dengan kita dan melawan agama teratai hitam bersama-sama? Qin Yuenan bersenandung. Bagus sekali. Yaking setuju, ini laki-laki. Xiaoyu melirik Huffman dengan pandangan minta maaf, berharap dia tidak akan terstimulasi oleh kata-kata Yaking, tetapi dia mendapati Huffman menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Huffman lebih tenang dan kalem daripada divisi militer. Kalian harus masuk, tetapi kita juga harus meninggalkan seseorang di luar untuk mengatasinya. Bagaimanapun, pertempuran ini penting bagi kita. Kita tidak boleh terlalu mengambil risiko. Menang dalam stabilitas adalah tujuan kita. Xiaoyu berkata, bagaimana menurutmu? Kata Qin Yuenan. Xiaoyu berkata, kau tetap di sini, aku akan masuk sendiri. Dia menghentikan Yaking dan Qin Yuenan dari membuka, dan melanjutkan, orang suci Bailian mengajar orang-orang. Hanya saudara kedua yang kau perintahkan yang bisa senyaman lengan, jadi kau harus tetap di luar, jika Sister King dan yang lainnya mengikutiku masuk, jika terjadi konflik, itu akan menyebabkanku terikat. Hanya aku sendiri, dengan tembikar, yang bisa menghentikanku jika aku ingin pergi. Tidak, aku harus mengikutinya. Jubah gerhana ada di tanganku. Siapapun ingin menyakitiku, belum lagi kau telah pulih sepenuhnya, dan begitu kau pergi, juga mungkin untuk membawaku menggunakan seni tanah liat. Yaking tidak setuju. Xiaoyu mendekati Yaking dan membisikkan sepatah kata di telinganya. Baiklah, kalau begitu aku akan tetap di luar, desak Yaking. Kamu harus berhati-hati. Mengangguk, Xiaoyu membawa Lei Ling Xuanbing keluar, menggendongnya di punggungnya, dan memilah-milahnya. Kemudian dia masuk ke dalam. Salah satu dari dua penjaga memimpin jalan, dan yang lainnya mengikuti. Melihat Xiaoyu masuk ke gua musuh sendirian, hati Qin Yuenan, Yaking, dan yang lainnya tanpa sadar menggantung. Qin Yuenan bahkan memerintahkan semua orang untuk bersiap menghadapi pertempuran dan bergegas masuk kapan saja. Yaking membuka jubah gerhana matahari, menahan angin ekstrim di pedang suci kanannya, mengangkat telinganya, dan beroperasi sesuai dengan komunikasi hati ke telinga yang diajarkan oleh Xiaoyu, mendengarkan dengan saksama suara di dalam. Sebagai divisi agama teratai hitam di Kerajaan Api, ada master kelas Raja Surgawi dan Raja Suci terkuat di dalamnya. Meskipun mereka terluka parah, mereka adalah sarang musuh, belum lagi sejumlah besar Kerajaan Api. Kekuasaan di tangan para bangsawan adalah tempat paling berbahaya bagi Raja Api. Xiaoyu akan mengatakan bahwa tidak ada kekhawatiran sama sekali, itu salah. Tetapi dia harus pergi lagi. Yang satu ditentukan oleh kepribadiannya, dan dia tidak pernah mengaku kalah, sama seperti dia tahu dia tidak bisa menumbuhkan semangat juangnya, dan masih bekerja keras selama 10 tahun, yang tidak dapat diubah. Yang lainnya adalah kepercayaan diri Xiaoyu. Jika dua orang terluka parah, para master tingkat raja tidak berani menghadapinya, yang akan berdampak pada psikologinya. Pada awalnya, jika Yulan meninggalkan kekurangan dalam pikirannya, itu akan berkembang. Ini juga merupakan kunci bagi Yulan dan yang lainnya yang mengganggu pencerahan Sueloshan dengan segala cara. Akhirnya, jika tidak ada yang masuk, agama suci Bailian akan berada di bawah tekanan kuat dari opini publik. Bahkan keberanian ini bukanlah cara untuk bersaing dengan agama teratai hitam. Kemudian Xiaoyu memiliki kepercayaan diri pada dirinya sendiri. Jika ada yang masuk, dia merasa, itulah bebannya. Dengan kerajinan tanah liat dan angin serta hujan,
dia akan yakin jika dia melarikan diri secara membabi buta. Masuk ke rumah sakit, sinertong Xiaoyu juga berkembang sepenuhnya. Dengan dia sebagai pusatnya, semua suara dalam jarak 50 meter dari lingkaran itu masuk ke telinganya, dan beberapa suara napas dan detak jantung yang sangat halus tidak dapat disembunyikan darinya. Sepanjang jalan, Xiaoyu menemukan bahwa tidak banyak orang yang tersembunyi di sekitarnya, yaitu, lebih dari 10 orang, tetapi kekuatan orang-orang ini cukup menakjubkan. Mereka sengaja menyatukan napas dan detak jantung mereka. Jika itu bukan seorang pembunuh, itu akan menjadi tuan yang kuat. Tuan anak, haha, Xiaoyu layak menjadi tuan dari Dewi Tiga Warna, dan berani sendirian. Ini saja layak dikagumi. Sambil tertawa, seseorang melangkah keluar dari ruang tamu. Orang ini adalah Kaiteras. Salah satu dari 4 penjaga mantan gadis teratai hitam sekarang menjadi perisai suci teratai hitam, seorang pria kuat dari kelas Raja Surgawi, yang memiliki langkah kaki yang kuat dan momentum yang luar biasa. Mata Xiaoyu menyipit, dan lukanya sudah pulih. Jika luka Kaiteras pulih, Xiaoyu akan berbalik tanpa ragu-ragu, semua karena Master Surgawi, yang bukan sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. Tidak, jika dia pulih sepenuhnya, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Master Raja Surgawi dari agama teratai putih terluka parah dan sembuh. Jika Kaiteras pulih sepenuhnya, dia dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menguasai semua Master teratai putih. Semua pembunuhan telah menunjukkan bahwa lukanya belum sembuh. Ini seharusnya hanya kepura-puraan. Pendahulunya adalah Kaiteras, salah satu penjaga teratai hitam. Xiaoyu memikirkan hal ini, dan senyum muncul di wajahnya, melangkah maju. Aku Kaiteras. Ada secercah cahaya di mata Kaiteras. Jika kau datang sendiri, tidakkah kau takut aku akan membunuhmu dengan memanipulasi tanganmu? Kau tahu bahwa kau adalah penguasa Dewi Tiga Warna, membunuhmu. Bagi kami teratai hitam jelas yang terbesar. Xiaoyu tertawa, aku tidak percaya. Kaiteras menyipitkan mata dan berkata, kenapa? Karena kau tidak bisa membunuhku. Xiaoyu berkata dengan bangga, dan mengungkapkan rasa percaya diri yang kuat. Karena aku bisa masuk, Xiaoyu bisa keluar dengan tenang. Kurasa tidak, sebuah suara dingin dan arogan datang dari ruang tamu, dan pria itu keluar perlahan. Mata Xiaoyu mengerut untuk beberapa saat, Xiaoyu merasakan hawa dingin di hatinya. Setelah berjalan keluar dari kota Langya, dia berkata bahwa dia bertemu dengan para ahli bela diri, termasuk Ratu Kupu-Kupu Yulan Ruo, serta Kaisar Turo yang pernah memiliki seorang Raja Surga untuk membunuhnya. Tetapi itu benar-benar membuatnya merasa hal yang mengerikan adalah Souls. Yang lain terlalu kuat, tidak mampu bersaing, atau memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi Souls sendiri dapat mengandalkan otaknya untuk menghitung semuanya, dan dia hampir membunuhnya di Gunung Sueluo. Sekarang melihat Souls, Xiaoyu langsung menebak bahwa apa yang disebut perjamuan itu sebenarnya ditujukan pada Xiaoyu. Dia percaya bahwa Souls telah menghitungnya. Aku tertipu lagi. Aku tahu, kamu pasti berpikir, kali ini aku menghitungmu lagi, kan? Souls mengerang. Kalau begitu aku katakan padamu, aku menghitungmu, dan hanya kamu. Dia menunjuk keluar. Orang-orang dari teratai putih suci tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku menghitung mereka, hanya kamu Xiaoyu. Xiaoyu menyentuh hidungnya dan berkata, kamu tahu aku akan masuk. Tentu saja, karaktermu Xiaoyu, aku sudah menelitinya berkali-kali. Kamu suka berpetualang, dan kamu pandai mengambil pedang, dan menang dengan risiko. Ini tidak hanya membuatmu menang, yang terpenting adalah petualangan membuat suasana hatimu terus membaik, membiarkan kultivasimu juga mengambil kesempatan untuk bangkit, dapat dikatakan bahwa itu melayani 3 tujuan, jadi aku tahu bahwa jika kamu mengadakan perjamuan di sini, kamu pasti akan muncul, dan kamu tidak tahu bahwa aku ada di sini, jadi kamu akan merasa bahwa kamu dengan gerabah, kamu dapat datang dan pergi dengan bebas. Orang lain mengikuti kamu, tetapi itu menjadi beban bagimu, jadi kamu tidak akan membiarkan orang lain masuk, hanya kamu yang boleh. Souls tersenyum dan mengatakan semua ide Xiaoyu, seolah-olah dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Hebat, hebat, Xiaoyu mengacungkan jempol dan berkata dari lubuk hatinya, kamu telah mengatakan semua pikiranku dengan tidak buruk. Dengan senyum bangga, Souls menyipitkan mata dan berkata, bisakah kamu menebak apa yang aku pikirkan? Xiaoyu berkata, saya pikir Anda memiliki mantra King Kong, jadi seni tanah saya tidak berguna di sini, dan saya ingin pergi secara membabi buta,
kepada senior Catras yang terluka parah, dia tidak dapat menghentikan saya. Cara terbaik bagi Anda untuk membunuh saya adalah dengan mengepung dengan seluruh kekuatan Anda. Pada saat ini, Anda harus mencegah saya pergi, jadi saya pikir itu harus menjadi Tian Luo di net, atau ada mantra, itu ditutup. Petik 2. Kai telas menatap Xiaoyu. Haha, Souls tertawa keras. Orang yang mengenalku, kau Xiaoyu. Souls menunjuk Xiaoyu, sejak aku lahir, Souls telah dibina oleh ayahku dengan cara yang istimewa dalam perencanaan. Orang tuanya mengatakan kepadaku bahwa jika seseorang ingin benar-benar mendominasi daratan, kekuatan hanyalah yang kedua. Kecuali jika itu adalah kaisar perang, apakah itu benar-benar dapat ada dalam sejarah kaisar perang? Jadi yang ada hanyalah kecerdasan, tetapi sebelum bertemu denganmu Xiaoyu, aku dapat mengatakan bahwa Souls dapat melakukan segalanya, terlepas dari para leluhur. Keluarga besar, atau para master yang pandai dalam kecerdikan, bukanlah lawanku. Hanya kau, Xiaoyu, yang telah berulang kali membuatku gagal, meskipun beberapa kali, mereka ada dalam perhitunganku, tetapi kau secara paksa menerobos dengan kekuatanmu. Kau dapat dikatakan sebagai orang kepercayaan pertamaku, bahkan Gao Jie lebih rendah darimu. Xiaoyu menatap Souls dan merasakan hal yang sama di dalam hatinya. Di antara musuh-musuh yang ditemuinya, memang Souls lah yang benar-benar orang kepercayaan. Tidak dapat disangkal bahwa keberadaan Souls adalah salah satu alasan yang menginspirasinya untuk bekerja keras setiap saat. Teman memang baik, tetapi mereka adalah orang kepercayaan. Sayangnya, kau dan aku tergabung dalam dua kubu dan hanya bisa menjadi musuh. Jika kita bertarung berdampingan, tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk maju. Xiaoyu berkata dengan emosi. Kedua musuh bebuyutan itu memiliki lawan mereka sebagai lawan dari musuh terbesar dalam hidup mereka. Mereka memiliki pandangan yang berlawanan dan memiliki selera sebagai orang kepercayaan. Keduanya akan menjadikan lawan mereka sebagai prioritas utama dalam kematian, tetapi mereka juga menghargai kemampuan satu sama lain dan mengagumi kemampuan mereka. Jika sesuatu tersebar, saya khawatir tidak ada yang percaya bahwa ini adalah kebenaran. Hari ini, salah satu dari kita akan mati. Jadi mari kita mabuk, usul Souls. Xiaoyu tertawa, tentu saja. Keduanya saling menertawakan, berjalan berdampingan, dan berjalan ke ruang tamu tanpa musuh, sehingga para master sekte teratai hitam tidak bisa tidak saling memandang. Ada meja perjamuan di tengah ruang tamu. Ada lusinan hidangan lezat di atasnya. Singkirkan semua kursi lainnya, hanya menyisakan dua, perintah Souls. Seseorang menyingkirkan kursi itu, hanya menyisakan dua kursi yang saling berhadapan. Tolong, tolong. Keduanya mengulurkan tangan mereka pada saat yang sama, membuat gerakan meminta, lalu pergi ke kursi dan duduk, saling memandang. Suasana di ruang tamu sangat tertekan. Semua Master Black Lotus sangat gugup. Mereka tentu tahu bahwa Xiaoyu jauh dari kemampuan Souls untuk melawan kekuatan pribadi. Begitu Xiaoyu melukai orang lain dengan keras, itu pasti akan membunuh Souls. Mundurlah, Souls melambaikan tangan. Para Master Black Lotus Religion saling memandang, tak seorang pun menduga perintah pertama Souls jadi seperti ini, bukankah ia akan bunuh diri? Minggir, kata Kaitras. Orang-orang ini hanya melangkah mundur, tetapi mereka hanya berjalan keluar dari ruang tamu dan berdiri di luar. Mereka tidak meninggalkan banyak jarak. Pada jarak ini, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka dapat menyelamatkannya. Souls mengerutkan kening, menyeringai pahit, meskipun aku tampaknya diakui atas rencanaku, kekuatanku benar-benar tidak meyakinkan. Seharusnya kamu dan aku yang minum, tetapi seseorang ada di sini, seharusnya tidak, aku berterima kasih kepada saudaraku untuk cangkir ini, dan itu dianggap penebusan dosa. Katanya, mengangkat segelas anggur. Kering, Xiaoyu bersulang. Mereka berdua minum dalam satu minuman, dan Xiaoyu, yang memiliki jari dewa obat bius, tidak khawatir tentang racun di dalamnya, apalagi dia tidak berpikir Souls akan menggunakan metode ini. Souls, jangan bilang padamu. Xiaoyu menuangkan anggurnya sendiri. Aku telah menghadapi banyak musuh, dan bahkan Ratu Kupu-Kupu Yulan mulai berburu sejak aku masih di alam spiritual. Aku mulai dari tidak pernah merasa takut, tetapi satu-satunya hal yang dapat membuatku merasa takut adalah hanya ada satu orang di benua Kiao hari ini, dan itu adalah kamu. Souls tertawa, kenapa tidak, Kaisar Tianluo, aku punya banyak perhitungan. Akibatnya,
Kamu hanya menyelesaikannya secara menyeluruh dengan Qin Yuanan, yang membuatku ragu untuk pertama kalinya, Kaisar Turuo, aku merancangnya 2 kali. Dapat dikatakan mulus, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu pernah berpura-pura terluka dan sembuh, dan sekali kamu menerobos terlebih dahulu. Kamu tidak tahan semua kemungkinan, tetapi dalam kebuntuan ini, kamu benar-benar dapat membunuh Gao Jie. Kamu tahu, sejak saat itu, aku takut, aku bahkan membangunkanmu dalam mimpiku selama 2 hari. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, jadi aku berdiskusi dengan ayahku dan menyadari bahwa kamu sudah menjadi penghalang di hatiku. Hanya dengan menyingkirkanmu dengan tanganku sendiri, aku dapat benar-benar memulihkan diriku, atau aku tidak akan memiliki prestasi seumur hidup. Petik 2. Xiao Yu berkata, itulah sebabnya kita mengadakan pesta api ini. Ya, hanya untukmu. Souls berkata dengan ringan. Puluhan tahun gereja teratai hitam beroperasi di kerajaan api dan memiliki fondasi yang dalam. Sebelum kamu memutuskan untuk memulai, aku sudah mengetahuinya. Jika kita ingin pergi, kamu sudah pergi, tetapi aku belum, karena ini akan menjadi tempat untuk menyelesaikan keluhan kita tumpukan masalah dengan Souls terlalu dalam. Xiao Yu juga mengerti bahwa sudah saatnya untuk menyelesaikannya. Tentu saja, dia adalah mimpi buruk Souls, tetapi Souls bukanlah mimpi buruknya. Satu Souls bernilai ribuan kuda. Ada banyak cara, luar biasa, aneh, ekstrim, beracun. Itu benar-benar langka. Beberapa orang mengatakan bahwa Gaming Day adalah Dewa Yin, juga dikenal sebagai Raja Yin. Dia adalah orang terkuat yang bermain dengan konspirasi, tetapi Xiao Yu belum pernah mengalaminya. Namun, Lurk telah mengalaminya secara langsung, dan dia sudah sangat kuat. Jika ayah dan anak mereka bergabung, maka Xiao Yu benar-benar khawatir bahwa mereka tidak dapat dihentikan. Jadi hanya ada satu pembunuhan. Baginya, lebih baik membunuh Souls. Dalam pikiranku, 2,5 adalah mitra terbaikku. Xiao Yu mengambil gelas wine, meminumnya, dan memainkannya dengan lembut. Yang satu adalah Yun Mengyao. Bersamanya, aku bisa menghabiskan pikiranku dengan bebas. Semuanya untukku. Yang satu adalah kamu, Souls. Tipu dayamu bisa meyakinkanku. Dan yang satu lagi adalah Sister Xian, dia dan aku bisa dibandingkan dengan Yun Mengyao. Kau tahu apakah ini berarti sesuatu? Orang kepercayaan, kata Souls ringan. Xiao Yu berkata, ya, mereka adalah orang kepercayaanku. Aku selalu merasa bahwa Zhou Zhenwang, Lang Zhantian, Lin Dongyun, dan Li Chaofeng adalah orang kepercayaanku, tetapi aku menghitung mereka dan menemukan bahwa mereka hanya bersamaku. Teman baikku dan saudara dalam persahabatan, dan Yun Mengyao dan Xian adalah wanitaku. Tidak peduli siapa di antara mereka, aku tidak bisa membiarkan hatiku terbuka dan mengatakan apa yang ada di hatiku. Hanya kamu, Souls, yang bisa. Souls tertawa, mengapa aku tidak? Ayah, aku khawatir dia melihat semuanya melalui diriku dan mengatur segalanya untukku terlebih dahulu, sama seperti kamu mengkhawatirkan Yun Mengyao, adikku yang memurnikan Yuxiang dan aku seperti Xian bagimu. Hanya memurnikan Yuxiang tidak peduli padaku, dan Xian lebih dekat denganmu. Sisanya, apakah mereka menghargai Joelku atau Han Yue, hanya bisa menjadi persahabatan. Mereka sama sekali bukan orang kepercayaan, dan terkadang bahkan membuatku lelah dan tidak bisa benar-benar melepaskan dan melakukannya. Hanya kamu Xiao Yu adalah satu-satunya orang dalam kehidupan Souls Kou yang cocok dengan orang kepercayaan. Benar, kita telah berseberangan. Tetapi jika bukan kamu, bagaimana pikiranku dapat diperluas dan dinikmati? Menunjukkan bakatku telah diakui secara luas, dan jika bukan aku, bagaimana kamu dapat mencapai keadaan kesempurnaan sebelum mencapai tingkat yang paling suci, dan bagaimana kamu dapat secara jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan Wudong Tian dan Zheng Batian? Bagaimana situasinya, dan lebih baik untuk memperbaiki mereka. Petik 2. Keduanya saling memandang dan berkata pada saat yang sama, teman-teman. Mereka mengangkat gelas mereka pada saat yang sama. Kering. Keduanya berdiri dan minum. Meletakkan gelas anggur. Suasana di ruang tamu tiba-tiba menjadi tegang, dan semua orang di luar tegang, dan bahkan Keitras merasakan telapak tangan berkeringat. Kau mematahkan lenganku, aku membencimu, aku tidak sabar untuk menghancurkanmu menjadi mayat, tetapi aku juga tahu bahwa karena ini, aku telah memperbaiki kekurangan dalam rencana itu. Souls perlahan mengangkat kepalanya, dan kau membunuh Gao Jie, tetapi aku menghancurkan hati dan hatiku, kau tahu kenapa?
Xiao Yu berkata dengan ringan, kau dan Gao Jie, sama seperti aku dan Ziyan, adalah individu yang utuh. Kau pandai dalam gambaran besar, Gao Jie pandai menghitung pikiran orang. Persatuan kalian satu sama lain akan menjadi Dewa Yin kedua, bahkan lebih dari para konspirator super para dewa. Petik 2. Ya, jadi ketika kau membunuh Gao Jie, hatiku mati. Souls berkata dengan sedih, aku tidak tahu apakah itu warisan ayahku. Aku pikir dalam hidupku, hanya Gao Jie yang menjadi wanitaku. Guanghua melintas di tangannya, sebuah tablet muncul di tangannya. Di atasnya tertulis nama Gao Jie. Hari ini, di hadapan satu-satunya orang kepercayaan dalam hidupku, aku menjalin hubungan dengan wanita yang kucintai. Souls memuja langit dan bumi, memuja orang tuanya, dan akhirnya membelai tablet Gao Jie. Xiao Yu berkata, jika kau mati hari ini, aku akan menguburmu bersama Gao Jie sendiri. Jika kau mati hari ini, aku akan mengantarkan tulang-tulangmu ke kota suci dengan tanganku sendiri, kata Souls. Keduanya saling memandang sambil tersenyum, mengulurkan tangan dan mengambil botol anggur, saling berhadapan di udara, dan mengangkat leher mereka, semuanya menggerutu. Pukul, pukul, mereka melempar botol-botol itu ke tanah. Wow, orang-orang di luar bergegas masuk dan mengelilingi Xiao Yu, dan bahkan Keitras merasa tidak nyaman dengan suasana yang tertekan, dan dengan cepat datang ke Souls. Melihat sekeliling pada banyak master di sekitar, Xiao Yu memandang Souls, bisakah kau membiarkanku melihat dua orang sebelum aku mulai? Tampar, tampar, Souls tidak bertanya siapa itu, dan menepuk tangannya 2 kali. Dua sosok keluar dari ruang belakang ruang tamu. Mereka berdua bertubuh dan berpenampilan biasa saja, tetapi telinga mereka sedikit lancip, yang merupakan ciri khas orang-orang rawa. Yang mulia adalah orang di sebelah kita di rumah lelang api. Salah satu dari mereka berkata, dan Xiao Yu mendengar bahwa dia adalah Guao. Xiao Yu mengangguk, ya. Souls mengatakan bahwa Anda memiliki pikiran yang benar, Anda pasti telah mendengar percakapan kami, jadi ini saatnya untuk meremehkan. Guao mengeluarkan senjata naga salju, tujuannya adalah untuk itu. Ada senyum di mulut Xiao Yu, Souls, Anda memang orang kepercayaan saya Xiao Yu. Kata-kata itu jatuh, dan tiba-tiba ledakan momentum yang mengesankan pecah di tubuhnya, dan kekuatan penindasan yang hebat menyebar ke segala arah dalam sekejap. Di bawah dampak kekuatan yang tak terlihat, orang-orang di sekitar Xiao Yu mundur. Hanya 4 guru paling suci yang hanya selangkah mundur. 2 dari mereka memerah dan kesulitan bernapas. Jelas, 2 buronan yang telah mengepung 10 guru paling suci yakin terluka parah. Aktifkan, bentak Souls. Sikat itu, semburan kutukan terdengar, tetapi lapisan cahaya keemasan samar berkedip-kedip di tanah, yang merupakan penampakan mantra King Kong. Seluruh halaman dilemparkan dengan mantra King Kong. Pada saat yang sama, langit jatuh dari langit. Tirai langit ini juga akan mengatur halaman. Tidak, bunuh. Qin Yuanan di luar melihat ini dan segera mengeluarkan perintah. Semua guru menembak pada saat yang sama. Yah, serangan yang tak terhitung jumlahnya menghantam langit, tetapi itu hanya membuatnya bergetar, itu tidak bisa mengguncangnya sama sekali, apalagi mengalahkannya. Semua orang menyerangku. Yaking berteriak, dia mengulurkan tangan dan menarik jubah gerhana, membungkus dirinya sendiri, dan dengan cepat memasuki pembalasannya. Phoenix gerhana di atas jubah gerhana kemudian lepas landas dan berubah menjadi keberadaan nyata, mengelilingi Yaking. Serang, Qin Yuanan berteriak. Begitu mereka menunggu, Yaking terkunci dalam serangan itu. Kekuatan warna-warni itu jatuh, dan burung Phoenix gerhana itu mengeluarkan desisan, meregangkan tubuhnya, semua serangan berikutnya, dan kemudian berubah menjadi kekuatan yang mengerikan, dan itu muncul di mulutnya. Yaking menggetarkan gerhana itu dengan ganas. Burung Phoenix gerhana itu segera membalikkan arahnya, tiba-tiba menyemprotkan semua kekuatan transformasi serangan ke langit. Boom! Di bawah dampak yang kuat, kekuatan yang luar biasa pecah, mengguncang semua orang maju mundur, dan Yaking juga terdorong mundur 2 langkah. Melihat tirai itu lagi, tirai itu masih utuh. Pada saat ini, suara Souls datang dari halaman, menyerahlah, tirai langit ini adalah mantra kuat yang ditinggalkan oleh kutukan kuno, kecuali jika diserang oleh 4 tuan dari 10 raja untuk memecahkannya. Jangan sia-siakan usahamu Xiao Yu, yang dikonfrontasi oleh orang lain, juga mendengar kata-kata Souls, dan hatinya terkejut. Jelas, Souls memperhitungkan jubah gerhana. Bagaimanapun,
jubah gerhana memiliki karakteristik yang terlalu istimewa. Sekarang dia hanya bisa bertarung sendirian. Mati, lahir, sebagai permainan yang dirancang dengan baik oleh Souls, Xiao Yu percaya bahwa Souls harus memiliki kepastian absolut, jadi dia memiliki peluang lebih besar untuk kalah daripada bertahan hidup. Tetapi Souls menghitung ribuan, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk menghitung. Itulah keberadaan si Jin Zun Wanglong. Mungkin ini akan menjadi satu-satunya vitalitasnya. Apakah dia bisa bertahan hidup atau tidak tergantung pada bagaimana dia menggunakannya. Hari ini, aku mendengar seekor naga berteriak tiba-tiba dari atas Raja Api, dan aku bahkan melihat pusaran hitam muncul di langit, yang jelas merupakan kelahiran naga suci. Souls berkata dengan enteng, dengan cara itu, aku menyimpulkan bahwa itu seharusnya ada di Istana Adipati Agung, dan sejauh yang aku tahu, Xie Xiong, pedang suci gunturmu, telah berubah menjadi prajurit guntur, dan telah mengembun menjadi warcraft aneh, tetapi belum disempurnakan. Di rumah lelang Huo Luo, kamu tidak ragu untuk mengekspos, mengambil 3 mata darah naga guntur, ditambah kamu tahu seni bela diri, aku punya alasan untuk percaya bahwa prajurit roh gunturmu dapat berubah menjadi naga suci yang belum dewasa. Petik 2. Xiao Yu terkejut. Kartu-kartu Hall terungkap. Jadi, apakah kamu siap untukku? Xiao Yu menyipitkan mata dan berkata, ini benar-benar semua kartu terungkap, tidak ada yang dicadangkan. Xiao Yu tidak akan takut jika Monval Supreme Heavenly Sword ada di sini. Tetapi pisau ini tidak ada. Dia tidak memiliki jaminan apapun, dan harus bergantung pada dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, Xiao Yu percaya bahwa jika dia bisa menerobos, dia akan sama bahkan jika dia tidak bisa memasuki level suci. Ini adalah efek dari pertempuran kematian. Tentu saja sudah siap, kata Souls sambil menyeringai, kalau kakak Xie muncul, dia akan tahu. Xiao Yu tertawa, aku menantikannya. Setelah mengatakan itu, dia memusatkan perhatian pada 4 guru paling suci di sekitarnya. Mengeluarkan sarung tangan penguasa, dan perlahan-lahan memakainya. Sarung tangan penguasa, tuan gotik yang kamu buat sendiri, meskipun itu adalah senjata suci, itu dapat menahan serangan semua dewa raja. Ayo pergi bersama, teriak Chatras. Dia berada di sebelah Souls. Karena dia terluka parah, dia tidak akan pernah melakukan apapun kecuali dia harus melakukannya. Begitu dia melakukannya, aku khawatir bahkan jika dia menang, itu mungkin menyebabkan dia jatuh dari level Uranus ke level suci. Baginya, lebih baik mati begitu saja. Tentu saja, dengan penglihatannya dan pengalamannya, cara terbaik adalah memilih serangan diam-diam. Satu tembakan adalah idenya. Para master tingkat pelangi di sekitarnya mendengar dan berteriak dan bergegas menuju kematian. Kaki yang bergemuruh. Xiao Yu menendang 136 kaki secara instan, dan bayangan kaki menjadi tema utama. Yah, semua master di sekitarnya tenggelam dalam bayangan kaki. Setelah bayangan kaki menghilang, para master tingkat pelangi terbang atau dipaksa kembali oleh Xiao Yu. Hanya 4 master paling suci yang melawan, tetapi 2 master yang terluka sendiri lebih jelek. Siapakah House of the Dragon Fist? Momentum Xiao Yu langsung meningkat ke level tertinggi, menindas ke sekeliling, membuat para master tingkat pelangi itu tidak dapat bergegas untuk sementara waktu, dia mengepalkan tinju berturut-turut. Naga tangan kiri naga tinju ada di langit. Naga menjerit langit dari balongkuan tangan kanan. 2 teknik bertarung ditembakkan pada saat yang sama, dan mereka dibombardir ke kiri dan kanan masing-masing. 2 Tyrannosaurus Rex muncul, satu berdiri di belakang Xiao Yu dan berdiri dengan bangga, menghadap ke 8 arah. Dunia, satu di dada dan perutnya, tampaknya mengubahnya menjadi T-Rex. Serang sekuat tenaga, keempat guru paling suci itu berteriak serempak. Kekuatan mereka juga meningkat ke puncak, pedang dan pedang saling bertautan, dan aliran listrik dingin memotong semua jalan. Bum bum bum. Kelima kekuatan itu bertabrakan, dan akibat yang mencengangkan meletus. Keempat sosok itu juga bergerak mundur, dan Xiao Yu di tengah mengeluarkan sedikit darah dari sudut mulutnya. Rupanya, keempatnya menyerang dengan sekuat tenaga dan melukai mereka. Mata Kai teras berbinar. Xiao Yu tidak berani mengabaikan, mengangkat tangannya adalah 3 pisau terbang Xingyue. Pedang terbang tak pasti plus siapa yang akan menyerah plus naga terbang di langit plus langit Long Qiao. Penggabungan 4 keterampilan bertarung utama. 3 pisau terbang Xingyue berkumpul bersama, dan tiba-tiba berubah menjadi raksasa, T-Rex yang mengerikan,
membawa kekuatan yang mengguncang bumi, langsung menyerbu ke Teras dan Souls. Pada saat yang sama Xiao Yu berdiri. Angin dan hujan bergerak seperti cahaya. Kecepatan tercepat membuatnya melompat maju di depan dua guru suci yang terluka, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan memukul mereka. Sikat, sikat, dua guru tertinggi yang tidak terluka tiba-tiba muncul dalam serangan itu, dan kekuatan mereka semua dikerahkan. Itu adalah keadaan guru tertinggi yang sebenarnya. Mereka menebas punggung Xiao Yu dari ketinggian. Tidak bagus. Hati-hati, seru Souls. Sebelum kata-katanya selesai, dia melihat Xiao Yu yang menyerang dua master yang terluka tiba-tiba berubah menjadi sosok hantu, terbang mundur di antara dua master di belakangnya. Ketika tubuh itu seimbang dengan mereka, Xiao Yu menggosoknya. Potong dengan tanganmu dan potong dengan tanganmu. Perisai yang rusak. Namun, ternyata Xiao Yu baru saja memukulnya dan menemukan bahwa kedua pria itu memiliki kekuatan tersembunyi. Jadi mereka sengaja merayu mereka untuk menyerang diri mereka sendiri. Xiao Yu tahu bahwa dua master tingkat menengah suci sudah cukup untuk membunuhnya, jadi cara terbaik adalah menyelesaikannya terlebih dahulu, tetapi dalam hal kekuatan, dia mungkin dapat bersaing dengan master tingkat menengah suci. Namun, dalam menghadapi keduanya, mereka tidak dapat menangkap mereka, dan hanya memiliki pilihan untuk merayu musuh. Jika cahaya itu melintas di tanganmu, merobek kekosongan, memotong kedua master ini dengan parah. Oh, tepat ketika dia berhasil merayu musuh dan menembak dan membunuh, pria rawa Guao tiba-tiba menembak. Dia menyingkirkan senjata naga salju, mengeluarkan senjatanya sebelum dia memukul tinjunya. Bagaimana caranya? Membunuh dua orang master akan terluka parah. Jika mereka tidak terbunuh, keduanya akan menderita tanpa henti. Mereka bukanlah pemain level menengah terkuat yang pernah terluka. Bunuh. Xiao Yu segera membuat keputusan, mengabaikan tinju yang datang, dan memotong pisau itu dengan keras. Raungan. Kedua master itu berteriak pada saat yang sama, dan kecemerlangan yang menyilaukan meletus di tubuh mereka, yang merupakan pertahanan defensif dan kohesif untuk melindungi keselamatan mereka sendiri. Tetapi perisai itu rusak dan pertahanannya rusak. Oh, Xiao Yu hanya menemui sedikit rintangan di tangannya, dan melewati kesombongan defensif, menebas dengan keras punggung dua master level menengah yang paling suci. Kedua tangan menghantam dalam-dalam, menghancurkan organ dalam mereka di tempat. Keduanya mati. Oh, pada saat yang sama, tinju Guao menghantamnya, Xiao Yu memutar mati-matian untuk membiarkan dadanya terbuka, dan tinju itu menghantam bahu kirinya dengan keras. Klik, suara patah tulang datang. Xiao Yu berteriak, buru-buru terbang keluar, menabrak jendela, dan jatuh ke halaman. Oh. Xiao Yu jatuh ke tanah. Dia menyeringai kesakitan dan membuka anak panah darah dengan mulutnya terbuka. Dengan gulungan kekuatan yang cepat, dia mendengar suara, peng-peng, datang dari belakang. Serangan berantai Guao jatuh, tampaknya dia akan mengambil kesempatan untuk mendatangkan malapetaka pada Xiao Yu dan bahkan membunuhnya. Menamparkan angin, serangan Guao mereda, dan di belakangnya, dia bergegas keluar lagi. Dia adalah rekan Guao dan seorang pria rawa. Dia memegang pisau panjang aneh yang sedikit melengkung di tangannya. Terbelah secara umum, Xiao Yu berguling untuk menghindari serangan itu. Ketika dia berguling hampir 3 meter, tangan kanannya bergetar, dan 3 titik cahaya dingin melesat keluar. Pedang terbang Xing Yue, buka. Pria rawa itu sama sekali tidak menghiraukannya, dan memotongnya dengan tusukan, dan menyerang ketiga pisau terbang Xing Yue, tetapi dia memotongnya dengan satu pisau, tetapi melihat ketiga pisau terbang Xing Yue saling beradu di udara, masing-masing menurut satu lengkungan aneh yang melewati serangan dan jatuh dari ketinggian kiri dan kanan. Pria rawa itu ketakutan, dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Oh, dua pisau terbang Xing Yue dimasukkan ke bahunya secara terpisah, dan pisau terbang Xing Yue lainnya dihantam oleh pisau panjang. Xiao Yu melihat dengan jelas bahwa dia berguling ke depan dan mengulurkan tangan untuk menangkap pisau terbang Xing Yue ketiga. Dia mengambil kesempatan untuk bergerak maju, dan langsung mengenai alis pria rawa itu. Dia meraih pisau panjang yang jatuh dengan tangan kirinya. Begitu dia bergerak, rasa sakit di hati datang. Lengan kirinya tidak dapat digunakan. Dia bergerak mundur, berbaring telentang, jepit pisau panjang Anda dengan kaki Anda, dan banting ke depan. Tubuh pria rawa itu langsung terbanting ke belakang. Apa? Mata Guao benar-benar kosong. Dia mengeluarkan pedang besar dan menebasnya dengan ganas.
Akibatnya, tubuh rekannya menghantamnya, memaksanya untuk menangkap rekannya. Pada saat ini, dua guru suci yang terluka telah memimpin sejumlah besar guru di sekitarnya. Xiaoyu berdiri dan menyentuh bahu kirinya. Rasa sakitnya tak tertahankan, lengan kirinya untuk sementara tidak dapat digunakan. Dia mengeluarkan anggur mimpi dan menuangkannya dalam satu napas. Rasa sakit di bahu kirinya jauh lebih ringan. Meskipun dia masih tidak bisa bertarung, dia bisa bergerak sedikit. Sikat, Xiaoyu mengeluarkan Leiling Xuanbing dan melihat sekeliling pada para guru yang bergegas membunuhnya. Ada lebih dari 300 orang. Yang terlemah juga merupakan kelas meta. Dengan sejumlah besar guru, bahkan guru paling suci pun mengalami sakit kepala. Leng Junfei, backhand memasukkan Leiling Xuanbing ke tanah. Seni bela diri ekstrim. Kakak-kakak, banyak pedang panjang yang memancarkan api ungu muncul di udara. Seni bela diri dapat dikatakan sebagai teknik bertarung terbaik untuk serangan kelompok. Dalam pertempuran skala besar, efeknya adalah yang terbaik, karena dengan peningkatan kekuatan Xiaoyu, jangkauannya telah diperluas hingga ratusan meter. Melibatkan semua orang sekaligus. Setelah pola Raja Naga Emas Ungu pada Leiling Xuanbing menjadi jelas, kekuatan sihir seni bela diri ini juga jelas berubah sifatnya. Api ungu terbang vertikal, seolah-olah terbang menjauh. Jika Anda perhatikan dengan saksama, api ungu itu tampak seperti Zijin Zun Wanglong, dan pisau panjang ramping itu menyilaukan. Itu sangat tajam. Jelas, itu hanya artefak Yuya yang sekarang setara dengan tingkat artefak suci, lebih kuat. Xiaoyu melambaikan tangan. Leiling Xuanbing berdiri dan membalik lintasan di udara, dan pedang panjang tingkat rahasia itu juga berputar, dan mulai membunuh para master di sekitarnya. Puff-puff, master film itu langsung jatuh. Di bawah seni bela diri, sejumlah besar master di bawah level pelangi dipenggal atau rusak parah. Bagaimanapun, kekuatan mereka terbatas, tetapi para master pelangi hanya terluka ringan. Zaret retak, ada lusinan mayat dan sejumlah besar senjata di tanah. Versi Zhan Jishu yang ditingkatkan. Pergelangan tangan Xiaoyu bergetar, dan pola naga emas ungu di Leiling Xuanbing mekar sedikit cemerlang, dan bintik-bintik cahaya ungu dan emas melonjak dan menghilang. Kleng, senjata-senjata di tanah bergetar satu demi satu. Ini adalah senjata sungguhan, tidak seperti pisau panjang yang disebutkan oleh Xiaoyu, yang terbuat dari elemen emas. Setelah patah, mereka akan menghilang. Senjata-senjata ini tidak bunuh. Xiaoyu mengayunkan pedang dan memenggal kepalanya, dan sejumlah besar senjata tiba-tiba memenggal kepala para master teratai hitam itu. Berjejal, mundur, teriak keras. Para master gereja agama berwajah hitam mundur satu demi satu, tetapi beberapa orang mundur perlahan, dan terbunuh di tempat, meninggalkan tubuh. Dang-dang-dang, dua master suci yang terluka dan 10 master pelangi maju ke depan, menghancurkan senjata. 12 dari mereka dengan cepat bergegas ke Xiaoyu untuk menghentikannya melakukan serangan berskala besar seperti itu, dan rekan Rawaguyo juga membawa pedang besar, dan matanya memerah dan bergegas. Kai Teras mengambil 3 pisau terbang Xingyue yang telah diserang Xiaoyu sebelumnya, mengeluarkan pedang panjang, mengikuti, dan menunggu kesempatan untuk menyerang. 18 naga pertempuran berkumpul bersama, dan dunia berputar mengelilingi dunia. Ketika Xiaoyu menunggu mereka sekitar 2 meter darinya, dia tiba-tiba menunjukkan teknik pertarungan terlarangnya yang menggabungkan teknik pertarungan kekuatan, teknik pertarungan waktu, dan teknik pertarungan ruang. 18 naga tempur terbang ke langit, dan Long Yin menyerbu ke dalam pertempuran. Roda cahaya waktu memutar langit, menempatkan banyak master. Teknik pertarungan ruang membatasi kebebasan mereka. Permainan sempurna dari 3 keterampilan bertarung. Guao, bergabunglah untuk menyerang. Chatras melihat ini dan segera melangkah maju, meskipun dia terluka parah, tetapi bagaimanapun juga dia adalah eksistensi Raja Surgawi, kekuatan itu masih mengerikan. 2 master suci yang terluka, ditambah Guao dan Chatras. 4 master menembak pada saat yang sama. Boom, kekuatan pengekangan tidak banyak berpengaruh pada mereka sama sekali. Di bawah serangan bersama, roda cahaya waktu terpotong dan dewa ruang menghilang. 18 naga tempur juga terbunuh oleh 16. Guao melompat dan menyapu pedang besar. 2 naga tempur terakhir terputus. Api beku membunuh. Xiaoyu juga tidak bermaksud bahwa teknik bertarung ini dapat mengancam mereka. Bagaimanapun, unta kurus yang mati lebih besar dari kuda. Jika Chatras hadir,
Teknik bertarung ini sulit untuk dimainkan, dan tujuan dari melakukan teknik bertarung ini adalah untuk menunda momen seperti itu. Lakukan mantra yang mengerikan denganku. Api beku membunuh. Luka di lengan kirinya tidak menghalanginya untuk merapal mantra. Tunjukkan itu. Cahaya dingin putih berkabut menyala, dan area dalam jarak 10 meter dari Xiaoyu membeku dalam es, dan semua orang, termasuk Kaitras, membeku dalam es. Api yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bum bum bum, sejumlah besar master terbakar menjadi abu oleh api. Kedua master suci yang terluka menembak dengan sekuat tenaga, tetapi menemukan bahwa segel es tidak dapat dipecahkan, dan api jatuh pada mereka. Rusak, Guao meraung keras, dan pedang besar di tangannya menembakkan cahaya dingin yang indah, yang segera menghancurkan segel es. Oh, segel es Kaitras juga retak oleh dirinya sendiri, tetapi hanya menyebabkan luka-lukanya, menyebabkan dia muntah darah lagi dan lagi, wajahnya pucat, dan darah di dadanya, tampaknya lukanya retak. Adapun yang lainnya, mereka semua terbunuh. Dengan tatapan dingin, Xiaoyu mengira Kaitras akan bisa keluar, tetapi dia tidak menyangka bahwa Austria kuno yang dibekukan 10 kali juga bisa retak. Ada misteri di pedangnya, dia menghabiskan banyak uang, jangan biarkan dia minum Mengjiu lagi untuk pulih, manfaatkan kesempatan untuk membunuh. Mata Catras begitu panas sehingga dia bisa melihat kondisi Xiaoyu. Disinilah krisis datang. Xiaoyu meletakkan tangannya di dadanya, dengan cepat mengubah gerakannya, dan Lei Ling Xuanbing juga muncul di udara, dengan gagang pisau di antara tangan Xiaoyu. Saat gerakannya berubah, Thunder Ling Xuanbing secara bertahap menyusut dan berubah menjadi bola cahaya. Api membumbung tinggi, dan cahaya guntur mengelilingi. Ayo, Zijin Zunwanglong. Xiaoyu mengirim ke depan. Bola cahaya tiba-tiba melesat keluar. Raungan. Jika erangan naga yang mengguncang bumi pecah menjadi guntur dan pecah, tirai bergetar hebat pada hari guncangan, dan Catras dan Guao kembali pucat lagi, yang ditindas oleh naga tertinggi. Zijin Zunwanglong membuat debut yang kuat. Itu tidak memiliki gerakan liar seperti itu pada awalnya, panjangnya hanya 3 meter dan tingginya 2 meter, dan itu tampak sangat kecil, tetapi momentumnya, jenis Longwei luar biasa menakjubkan, itu menakutkan untuk diremehkan. Tanduk emas itu berbicara tentang cahaya, ketika matanya bersinar dengan kecemerlangan keemasan, seluruh sisik tubuhnya memperlihatkan emas ungu, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh guntur dan kilat ungu, dan api ungu mengayuh. Jika naga itu datang ke dunia, itu akan menjadi luar biasa. Naga emas ungu, kata Kaitras dengan heran. Guao mengerutkan kening dan berkata, apakah ada naga suci seperti itu di dunia? Tampaknya ada 9 jenis naga dari keluarga naga, tetapi tidak ada jenis guntur Jinhuo dengan 3 atribut yang sama, dan 3. Mata itu tampaknya hanya memiliki naga guntur bermata 3. Jelas bukan naga guntur bermata 3. Ketika Zijin Zunwanglong muncul, Xiaoyu segera mengeluarkan anggur mimpi dan meminumnya dengan cepat. Dia ingin segera mendapatkan kembali kekuatannya. Zijin menghormati Raja Naga. Aku tidak pernah berpikir bahwa Xie memiliki naga suci yang belum pernah muncul dalam sejarah. Souls melangkah keluar dari ruang tamu perlahan. Apakah kamu tidak memiliki cara khusus untuk menghadapi naga? Keluarkan. Xiaoyu menunjuk ke arah Kaitras dan Guao. Meskipun Zijin Zunwanglong belum tumbuh dewasa, itu setara dengan level suci, tetapi kekuatan Guao tidak dapat mencapainya. KT senior Rus terluka parah dan tidak dapat menunjukkan kekuatannya. Mereka bukan lawan, tetapi mereka dapat menggunakan caramu. Souls tersenyum sedikit, aku tidak akan mengecewakanmu. Dia menekan lencana pemanggilan di dadanya, keluarlah, musuh bebuyutan naga, tikus emas peledak. Lencana pemanggilan itu memancarkan lingkaran cahaya. Warcraft yang panjangnya kurang dari 30 cm muncul di depan kaki Souls, dan penampilannya mirip dengan tikus ajaib, kecuali bahwa rambut di tubuhnya berwarna emas, dan matanya seperti 2 lampu terang, yang berkedip-kedip dari waktu ke waktu. Cahaya, ini adalah World of Warcraft yang paling langka. Panggilan. Melihat ini, Guo jelas sangat rileks. Bahkan Ketras pun tersenyum. Tikus angin tidak terlalu tinggi, tetapi merupakan musuh naga yang terkenal. Naga dikenal sebagai eksistensi benua Qiao di puncak piramida, tetapi mereka juga memiliki musuh alami, dan kekuatan musuh alami ini tidak terlalu bagus di mata Warcraft lainnya. Saya khawatir 90% World of Warcraft dapat dengan mudah membunuh tikus emas peledakan. Namun, naga akan dibunuh oleh tikus emas peledakan ketika mereka hampir tidak menghadapi perlawanan.
Sangat sulit bagi Phoenix angin alami untuk membunuh naga, tetapi itu hanya dapat membuatnya kehilangan kekuatan tempurnya, yang sudah cukup. Tikus emas penahan angin, untuk menghadapi Zijin Sun Wanglongku, dengan mengorbankan hanya satu kesempatan dalam hidup untuk menandatangani kontrak dengan Warcraft, kamu memilih tikus emas penahan angin Warcraft tingkat rendah. Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam. Souls tertawa, bagi saya, selama saudara Xie meninggal, tidak akan ada seorang pun di benua Chiao yang dapat menghentikan saya. Jadi, membunuh saudara Xie adalah prioritas pertama. Baiklah, baiklah, kalau begitu saya akan melihat apakah tikus anginmu benar-benar legendaris untuk menahan keberadaan ras naga. Xiao Yu mencibir, dan dia melambaikan tangan kanannya, dan Raja Ungu Zonglong yang diubah oleh guntur Ling Xuanbing segera berbalik dan berbalik. Mengincar hembusan angin, Long Wei yang kuat dilepaskan pada saat yang sama. Di bawah Long Wei, itu adalah kelas Raja Surga yang terluka seperti Kaiteras yang harus mundur, tetapi tikus emas tupai hanyalah Warcraft tingkat rendah, tetapi tidak memiliki perasaan, hanya rambut di seluruh tubuh yang berdiri. Oh, angin kencang tiba-tiba berderak. Kecepatannya secepat kilat, dan sepenuhnya menampilkan karakteristik Warcraft berbasis angin. Tubuhnya berkedip seperti lampu listrik kemasan, dan pada saat yang sama, lingkaran cahaya kemasan tersebar di tubuh tikus emas angin. Ini adalah cahaya emas pembunuh naga yang secara khusus menahan kekuatan naga. Itu tidak berpengaruh pada orang lain dan Warcraft. Begitu naga ditutupi oleh cahaya emas pembunuh, ia akan kehilangan semua kekuatannya. Kata Souls, Zijin Sun Wanglong sama sekali tidak peduli, membiarkan cahaya emas pembunuh mengikatnya. Sikat, tubuh topeng emas, bunuh. Cateras berkedip dingin di matanya dan menyerang tiba-tiba. Pedang di tangannya, memotong skala terbalik Zijin Sun Wanglong dengan parah. Dia akan menghancurkan Zijin Sun Wanglong dan kembali ke Lei Ling Xuanbing. Guao juga menyambar petir, hanya Souls yang mengerutkan kening, dan dia merasa sedikit aneh. Mengapa Zijin Sun Wanglong tidak menghindar untuk mencegah pembunuhan topeng emas? Dalam keraguannya, dia melihat bahwa Zijin Sun Wanglong tiba-tiba memutar tubuhnya, dan mata ketiga meledak menjadi sinar kemasan, dan ribuan cahaya elektrooptik di tubuhnya mengembun menjadi bola elektrooptik dan meledak keluar. Menyerang Guao dan Kaiteras secara berurutan. Tidak mungkin, seru Kaiteras dan Guao. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa di bawah cahaya kemasan membunuh naga, Zijin Sun Wanglong benar-benar melancarkan serangan tanpa gangguan, dan mereka dengan cepat melambaikan pedang mereka untuk melawan. Oh, mereka terkejut dan berputar mundur. Sayap Zijin Sun Wanglong ditarik, dan otot sumsum tulang tikus cahaya keemasan yang meledak itu terputus seketika. Dia mati di tempat, sayapnya berkibar dengan ganas. Api ungu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, dan jatuh pada banyak master. Raungan, pengerahan kekuatan yang terus-menerus menyebabkan semangat juang naga Jinjin Zunwang untuk mempertahankan tubuh naga juga habis, mengeluarkan nyanyian naga, tubuh menghilang, dan berubah menjadi Thunder Ling Xuanbing dan jatuh ke tangan Xiao Yu. Xiao Yu minum sebotol anggur Mimeng lagi, dan dia telah pulih. Perisai rusak, di mana api ungu mendarat, Xiao Yu tiba-tiba bergegas ke masa lalu, dan Thunder Ling Xuanbing menyerang cahaya dingin ungu, dengan petir dan api yang melekat padanya terbang keluar, dan target menunjuk langsung ke Kaiteras. Bahkan dengan luka serius, tujuan utama Xiao Yu tetaplah dia, karena dia adalah Master Raja Surgawi. Jika Master Surgawi yang terluka parah putus asa, mereka masih memiliki kemampuan untuk membunuh yang suci, jadi cara terbaik adalah membunuh mereka terlebih dahulu. Ayo mati, Cateras sangat marah, tubuhnya mengamuk, memecah api ungu yang jatuh, dan pedang besarnya meledak ke udara. Klik, pedang itu menyerang dan pedang besar itu dipotong oleh Lei Ling Xuanbing. Dengan kekuatan menghancurkan perisai dan memotong, Xiao Yu mendapatkan Lei Ling Xuanbing dan menebas tubuh Cateras dengan keras. Pada saat yang sama, kaki Kaiteras juga menghantam kaki kanan Xiao Yu dengan keras. Klik, klik, dua tulang retak datang. Keduanya terbang mundur pada saat yang sama, dan mereka jatuh ke tanah pada saat yang sama. Kaki kanan Xiao Yu ditendang. Dia berlutut dengan kaki kirinya, meraih Lei Ling Xuanbing dengan tangan kanannya, dan menarik lengan kirinya ke bawah. Kemudian lihatlah darah yang tertumpah di dada Cateras. Namun, dia tidak berbaring, tetapi malah berdiri, meludahkan darah dengan mulut besar, wajahnya pucat, tanpa jejak darah, menatap Xiao Yu dengan tegas. Bunuh! Cateras menggeram. Semua master dikirim untuk menyerang Xiao Yu,
yang tidak bisa lagi menggunakan lengan dan kakinya berlutut dengan satu kaki, wajah Xiao Yu menunjukkan senyum tipis. Dia melihat ke arah para master yang bergegas mendekat. Ada lebih dari 100 orang, yang dapat dikatakan hampir semuanya adalah master. Balas dendam, bunuh, raungan suara mengguncang langit. Semua master mengangkat pedang mereka dan menebas dengan ganas. Kekuatan semua orang mencapai batasnya. Bahkan Keiteras yang terluka parah tidak memiliki banyak keraguan. Dengan membunuh Xiao Yu, semuanya bisa berakhir. Kalau tidak, mereka akan mati. Selama Xiao Yu memiliki beberapa detik, dia dapat dengan cepat pulih setelah meminum anggur mimpi. Frozen Flame Skill, Xiao Yu memasukkan Lei Ling Xuanbing ke tanah, meraih lengan kirinya dengan tangan kanannya, dan mengarahkan tangan kirinya sedikit ke depan. Sikat, angin putih dingin bertiup keluar dari jari telunjuk, langsung menutupi jarak 10 meter, dan para master itu langsung terkunci di dalamnya. Membekukan segalanya. Tiba-tiba, dunia menjadi putih. Hanya angin dingin yang menderu. Ambil contoh Catras. Kekuatannya adalah yang terkuat, tetapi dia terluka parah. Selain itu, dia kehilangan kedua lukanya dan Xiao Yu, dan lukanya bertambah. Hasilnya langsung membeku, bahkan kekuatan pemberontak tidak dapat dikerahkan, dan sejumlah besar api terpancar darinya. Bum bum bum, raungan dan jeritan bercampur aduk. Banyak master terbakar menjadi abu seketika. Di bawah segel es absolut, mereka tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk melawan sama sekali. Bahkan jika mereka sekuat Guao, mereka langsung terbakar. Patah, Guao memegang pedang di tangannya dan membelai lengannya dengan keras. Darah mengalir, dan pedang itu tiba-tiba mendidih. Boom, ada ledakan. Pedang itu tiba-tiba meledak, dan Guao sendiri terbunuh di tempat, tetapi kekuatan ledakan yang kuat juga menghancurkan kekuatan beku, dan bahkan menghancurkan semua yang berada dalam jarak 10 meter darinya. Termasuk Xiao Yu, yang tidak jauh darinya, juga mundur oleh gempa susulan ledakan itu. Untungnya, dengan tangan kanannya, dia membawa sarung tangan penguasa dan memiliki perangkap senjata suci yang mampu melawan Dewa Surga. Namun tangan kanannya terasa sakit. Sebuah ledakan, ditambah dengan pembunuhan api beku, hampir membunuh semua orang. Sayangnya, Guao ingin menarik Xiao Yu kembali, tetapi gagal. Ibu mertua menghunus pedang. Xiao Yu mendengar raungan keras sebelum bernapas. Souls menyerang. Saat kritis, tembakan hidup dan mati. Source, aku tidak menggunakan semua kekuatanku untuk melakukan pembunuhan api beku. Aku masih memiliki 10% kekuatan, yang cukup untuk membuat Zijin Zun Wanglong muncul selama 3 detik. Xiao Yu berkata dengan ringan, 3 detik dapat menghapus segalanya. Saat suaranya terdengar, sebuah Long Yin keluar. Lei Ling Xuanbing itu berubah menjadi Zijin Zun Wanglong lagi. Begitu muncul, kilat dan api meledak ke segala arah, sementara Zijin Zun Wanglong menundukkan kepalanya dan menghantam ke depan dengan 2 tanduk emas. Peng peng, pedang, menantu perempuan, itu langsung dihancurkan olehnya. Ketika Souls melihat ini, wajahnya sedikit berubah, dan dia buru-buru membuang dirinya sendiri. Dia percaya bahwa dia dapat menghindarinya selama 3 detik. Tetapi dia tidak tahu bahwa Zijin Zun Wanglong memiliki kecepatan Qijin Tianpeng, yang dikenal sebagai kecepatan tertinggi. Mengenai kecepatan, angin dan hujan Xiao Yu seperti cahaya dan listrik, tetapi dia hanya bisa keluar dari barisan, bagaimana dia bisa melarikan diri. Oh, sosok Souls menghilang di depan Zijin Zun Wanglong. Tiba 3 detik kemudian, Zijin Zun Wanglong berubah menjadi Lei Ling Xuanbing dan kembali ke tangan Xiao Yu, di mana Xiao Yu telah menuangkan sebotol anggur impian. Semangat juangnya juga pulih 50% hingga 60%. Tidak ada masalah dengan asuransi diri. Sikat, pada saat ini, langit tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit, dan Xiao Yu juga melihat Souls, yang tidak memiliki bentuk manusia. Dia dipukul oleh Zijin Zun Wanglong dan kehilangan nyawanya, atau baru saja memukulnya. Sudah waktunya, atau aku takut tulangnya hilang. Kenapa? Souls berkata dengan keras. Xiao Yu mengabaikan para master sekte teratai hitam yang tersisa, berkata dengan ringan, Zijin Zun Wanglong menyerap jiwa dan darah Qijin Tianpeng dan memiliki kecepatan Qijin Tianpeng. Jadi begitulah. Solske memejamkan matanya, mengakhiri hidupnya yang singkat. Hei, Xiao Yu berdiri di Lei Ling Xuanbing, menghela nafas, memejamkan matanya, kesedihan yang tak terkatakan dipicu dari lubuk hatinya,
dan awal pertemuan dengan Souls berlalu dalam benaknya. Tidak dapat disangkal bahwa keduanya adalah musuh. Musuh hidup dan mati. Tetapi mereka saling mengenal dengan baik, seperti percakapan terakhir mereka. Tanpa Soulskull berbicara dengan jelas, Xiao Yu dapat mengetahui bahwa dia bertanya kepada Zijinsun Wanglong, dan Souls tahu sebelum dia meninggal, mengapa Zijinsun Wang Naga tidak bisa takut dengan ledakan tikus emasnya. Memang, Zijinsun Wanglong adalah jiwa naga suci, tetapi ia juga memiliki serigala naga emas merah dan Tianpeng emas merah, terutama Tianpeng emas merah adalah keberadaan murni, dapat dikatakan bahwa tidak ada musuh alami, bagaimana bisa terikat oleh sinar emas pembunuh naga. Pencuri bunga, suara Yaking yang mendesak terdengar. Namun, para master dari Sekte Suci Bailian yang bergegas masuk. Yaking adalah yang tercepat, dan yang pertama bergegas maju dan mendukung Xiao Yu. Sekilas, dia melihat lengan kiri dan kaki kanan Xiao Yu. Wajahnya tiba-tiba berubah, kamu terluka. Belum mati. Xiao Yu tertawa. Yaking melirik Souls sekilas, dan segera alisnya terangkat. Dengan marah, itu pasti permainan yang diatur oleh Souls, jadi kita tidak bisa masuk. Dia menendang kakinya keluar. Lupakan saja, semua orang sudah mati. Xiao Yu menghela nafas. Kamu terlihat sangat sedih, kata Yaking ragu-ragu. Xiao Yu tersenyum acuh tak acuh. Tidak ada, dia benar-benar sedih. Souls, seorang musuh, seorang motivator untuk memotivasinya, baru saja meninggal seperti ini, yang membuatnya sedikit sedih. Banyak master sekte suci Bailian menyaksikan pemandangan di depan mereka, semuanya menelan ludah kering, dan menatap Xiao Yu dengan tidak percaya. Inilah yang ingin mereka musnahkan dengan kerugian yang besar, tetapi Xiao Yu menyelesaikannya sendirian. Lebih lagi, ada juga keberadaan Keitras, yang benar-benar menakutkan bagi mereka. Bahkan Qin Yuenan terkejut. Ao Yu, ini, kamu melakukannya sendiri. Wajah Qin Yuenan penuh dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya, dan hatinya bahkan lebih sulit untuk ditenangkan. Xiao Yu mengangguk sedikit, jika bukan karena guru surgawi lain yang memilih untuk pergi, aku khawatir aku akan terbunuh di sini. Tidak, pria itu tidak pergi, tetapi dibunuh oleh rencana Souls. Pria itu adalah Yu Yaji, bukan Gemingde. Huffman berkata, ini yang kamu dapatkan setelah kamu masuk ke sini. Berita, dia mengambil cincin ruang angkasa Guao dan menyerahkannya kepada Xiao Yu. Ini adalah cincin ruang angkasa Guao. Itu juga memiliki namanya di atasnya. Yang lainnya adalah cincin ruang angkasa Souls dan Keitras. Itu hancur. Xiao Yu mengambil cincin ruang angkasa.